Jangan kau salah pilih yang lain belum tentu setia. Pilihlah aku. Pasangan Hidayat Nur Wahid dan Didi J. Rahbini menjadi calon gubernur yang terakhir mendaftar. Mereka datang di akhir pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum KPUD Jakarta. Keyakinan pasangan calon gubernur Hidayat Nur Wahid dan Didi Rahbini memang kuat untuk memenangkan pemilu kada DKI 1. Pasangan ini dianggap sebagai pasangan yang memiliki elektabilitas kursi PKS di DPRD DKI adalah jumlah yang tertinggi kedua setelah Partai Demokrat. Demokrat memiliki 32 kursi, sedangkan PKS 18 kursi. Keyakinan Golkar untuk membawa pasangan Alek Nurdin dan Nono Sampono juga semakin besar dengan 32 kursi yang dimiliki Golkar, P3 dan PDS. Alek merupakan gubernur aktif Sumatera Selatan. Golkar memilihnya untuk maju dalam bursa bersama Nono Sampono yang merupakan mantan komandan Pas Pampres tahun 2001 pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Nono mendapatkan gelar S1 dari Universitas Hang Tuah Surabaya tahun 2003 dan gelar S2 Magister Teknik Kelautan dan Perikanan di IPB Bogor 2007. Kedatangan calon gubernur dari PDIP yang bergabung dengan Gerindra memang cukup menggelitik dan merakyat. Pasangan Joko Widodo dan anggota DPR Basuki Cahayapurnama alias Ahok berangkat ke KPUD Jakarta dengan menggunakan kendaraan umum dan disambut ratusan pendukung dari PD Perjuangan dan Partai Gerindra. Wali Kota Solo yang selalu merakyat itu berjanji akan segera menyiapkan program kerja untuk maju dalam Pilgub DKI. Nama Ahok yang muncul di pusaran perebutan Gubernur DKI Jakarta juga menjadi terobosan baru. Perbedaan etnis bukan menjadi masalah untuk bisa duduk di kursi nomor 1 DKI. Persaingan calon Gubernur DKI semakin panas. Gubernur DKI incumbent Fauji Bowo ternyata masih ingin bertahan menduduki kursi nomor 1 DKI. Foke berpasangan dengan Nahrawi Ramli. Mereka diusung 8 partai di mana hanya 5 dari 8 partai tersebut yang memiliki kursi di DPRD Jakarta, yaitu Partai Demokrat, PAN, PKB, Hanura, dan PDS. Gabungan dukungan parpol tersebut menguasai 45 kursi di DPRD Jakarta yang membuat Foke Nahrawi mendapat dukungan parpol paling kuat dalam Pilgub DKI Jakarta 2012. Calon independen pun tak mau tinggal diam, juga ingin bersaing memperebutkan kursi Jakarta 1. Pasangan Faisal Basri dan Bin Binyamin. Faisal Basri lahir di Bandung 6 November 1959. Faisal meraih gelar S1 dari Fakultas Ekonomi UI pada tahun 85. Dan wakilnya Bin Binyamin telah berkiprah di Dewan Perwakilan Daerah dan pernah mengajukan judicial review agar calon perseorangan dapat maju dalam pemilihan kepala daerah. Calon gubernur DKI ternyata tidak hanya datang dengan background politik dan partai. Mantan Komandan Pusat Polisi Militer Hendarji yang berpasangan dengan Ahmad Riza mengajukan diri dari calon independen. 6 pasang cagup dan cawagup siap bersaing menduduki kursi DKI 1. Masing-masing calon berlomba mempersiapkan program jelang pemilihan 11 Juli mendatang. Tentu saja, rakyat Jakarta tidak butuh janji. Janji pemanis bibir. Rakyat Jakarta hanya butuh bukti menyelesaikan permasalahan di ibu kota yang semakin kompleks. Tim Liputan Metro TV. Orang miskin jangan lawan orang kaya. Orang kaya jangan lawan pejabat. Inilah filosofi yang digunakan sebagai penyemangat hidup oleh seorang pria kelahiran Belitung Timur 29 Juni 1966. Berbekal pelajaran dari almarhum ayahnya, Basuki Cahayapurnama kian mantap dengan filosofi hidupnya tersebut. Basuki Cahayapurnama atau yang dikenal sebagai Ahok adalah sosok manusia dermawan yang tak segan menyuarakan kenyataan pahit lembaganya kepada masyarakat umum. Berawal pada tahun 2001, pasca ditutupnya pabrik pengolahan pasir miliknya karena dianggap tidak sejalan dengan kebijakan penguasa setempat, membuat bapak beranak 3 ini alih profesi dan terjun ke dunia politik. Lihat saja kiprahnya. 7 bulan menjadi anggota DPRD tingkat 2, Ahok langsung menjabat sebagai bupati di Belitung Timur. Semasa menjabat, ia hampir tak pernah absen di setiap warung kopi bersama warganya sebagai media untuk mendengarkan secara langsung keluh kesah warganya. Tak heran bila kemudian seluruh warganya mengenal baik setiap digit nomor telepon miliknya.
2 tahun menjabat bupati, anak sulung dari 3 bersaudara ini mengundurkan diri sebelum masa jabatannya sebagai bupati berakhir dan ikut dalam pemilihan sebagai gubernur di Bangka Belitung. Meski gagal, usahanya tak berhenti di situ. Saat ini, Ahok yang bernama Tionghoa Zhong Wanzi atau HK Chung Ban Hok yang duduk sebagai anggota DPR dalam Komisi 2 ini, selain memberikan advokasi hukum seputar pentingnya identitas diri seperti KTP dan akta lahir, juga memberikan layanan sosial pada masyarakat. Tak hanya itu, Ahok pun selalu mengupdate website pribadinya sebagai bentuk komunikasi dengan rakyatnya. Kata dari Al-Quranul Karim menciptakan kalian dalam rupa perempuan dan lelaki. Ahok laki perempuan. Bukan nyalain kita semua kok. Dan kedua, dan kujadikan kalian berbangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Untuk apa? Untuk saling mengetahui, saling mengenal. Kalau sudah kenal, kita menjadi sayang dan cinta, betul? Tadi saya dengerin, apa katanya? Kenapa milih Ahok? Karena cinta. Kita semua akan memilih Ahok karena cinta. Sekarang udah sepakat belum pilih Ahok? Bagaimana? Pak Ahok? Kantor ya jam 5 sore nanti kalau memang udah pasti. Kita masih memberi waktu ya, kali saja nanti jam menjelang sore dia datang. Nah kalau memang tidak, tim akan segera berangkat ya untuk melakukan penjemputan. Nah apabila juga ternyata hari ini tidak ketemu misalnya, sampai besok itu kemungkinan KPK juga akan mengeluarkan permintaan DPO ke pihak. Keberadaan MM yang ada di Singapura itu gimana? Informasi itu belum masuk ke KPK ya. Kita masih menduga yang bersangkutan masih ada di Jakarta atau Jakarta sekitarnya. Tapi sampai saat ini KPK Jangka menengah itu kan? Iya. Kalau saat ini PR terkait polemik yang belum final juga RSUD juga belum. Jadi misal pun jadi kan, itu nanti kan bisa menyelesaikan. Bu Deli, Pak Jokowi itu tetap pegang sebagai wali kota sampai akhir masa jabatannya sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Pak Jokowi waktu Pak Jokowi berkunjung ke DPD PAN beberapa waktu yang lalu sebelum pencalonan sebagai wali kota. Jangka menengah itu kan? Iya. Kalau saat ini PR terkait polemik yang belum final juga RSUD. Komitmen Jokowi waktu itu waktu datang di DPD PAN adalah untuk menyelesaikan sebagai wali kota sampai akhir, meskipun waktu itu mengatakan bahwa tidak akan mencalonkan di Jawa Tengah. Jadi spesifiknya untuk Jawa Tengah, tetapi substansinya adalah menyelesaikan wali kota sampai selesai. Kita sangat menghargai dan apresiasi dia telah melakukan pengunduran diri, meskipun partai juga sudah menuju kelaknya, itu secara otomatis tuh. Yang tadi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan baik, kita harapkan juga dia sukses, dan tentunya hubungan silaturahmi tetap kita laksanakan sebagai bekas kader kita. Surat pengunduran diri sudah masuk ya? Pengunduran dirinya sih sampai hari ini belum sampai di meja saya, tetapi saya sudah dengar langsung dari pimpinan komisi bahwa Ahok mengundurkan diri. Kalau memang itu benar dan itu sudah di meja saya akan segera kirimkan ke DPP untuk bisa memutuskan masalah ini. Tapi itu ya tentunya secara otomatis dia juga tidak menjadi anggota DPR dari Partai Golkar.
Bang, sebelum